paling sedikit melakukan mandi jenazah itu bitakmimi badanihi, dengan meratakan ke seluruh badannya, bilma'i dengan air, marotan 1 kali, hatta ma sehingga sampai pada sesuatu, maksudnya anggota badan, tahta kulfatil aflafi, yang berada di bagian bawah kulub zakarnya dia, yang berkulub ya. Kulub itu ya yang biasa dipotong sunat itu ya Bapak Ibu ya, kulub. Nah, alal asohi menurut qaul yang lebih dibenarkan. Nah, jadi untuk memandikan jenazah sekurang-kurangnya 1 kali siraman. Istilah minimalis. 1 guyuran asal sudah merata, ya udah gitu. Tapi nanti ada sunahnya, nanti ada lagi afdolnya. Harus ditutup auratnya biar gak kelihatan. Nah, penutupnya ini jangan warna putih atau kain yang tipis atau kain yang transparan. Ya, jadi pakai penutup atau kain yang gelap atau yang lebih tebal supaya ketika nanti dibasuh, ya, ketika disiram pakai air itu auratnya tidak nyeplak gitu ya. Ini yang kita bahas sekarang awalan ya. Awal pertama itu nggak langsung dimandiin Bapak Ibu. Jadi dibersihin dulu kotoran-kotoran badannya, termasuk istinjaknya. Setelah dibersihkan segala macam, baru kemudian diwudukan. Habis diwudukan, baru kemudian dimandikan. Jadi basah pertama itu bukan langsung mandi. Ya, niat mandinya nanti kalau sudah diwudukan, baru diniat mandikan. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti kalau laki-laki. Kalau buat perempuan diganti lihadihil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Suciannya. Tuh, jadi kalau udah dimandiin kok tiba-tiba keluar dari duburnya misalnya atau dari kubulnya keluar kotoran, keluar najis, ya maka itu tidak merusak kesuciannya. Jadi cukup untuk menghilangkan najisnya saja. Itu pun jika keluarnya sebelum dikafani. La ba'dahu, bukan setelah dikafani. Nah, kalau sudah dikafani nggak perlu, udah nggak apa-apa, itu dimakfu. Ya, jadi jangan sampai ada omongan yang nggak enak-enak. Orang udah mati tuh jangan diomongin, repot. Ya, minta maafnya susah, lah orang udah mati. Ya, orang kita sama yang masih hidup aja kadang-kadang nggak mau minta maaf kalau salah, apalagi yang sudah mati. Makanya hati-hati, orang udah mati jangan diomongin, minta maafnya susah. Masa ke kuburan, ya itu juga kalau dijawab, ya saya maafin. Oh iya, malah kabur gitu. Ya. yaghfir lana wa liwalidina amin. Kita sambung pembahasan kitab Fathul Mu'in ya. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan tentang sholat Jumat yang sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita sambung pasal mensolati jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya fi sholati, dalam menerangkan sholat alal mayyiti, atas mayit. Sholat atas mayit maksudnya sholat jenazah. Wa syuri'at, dan disyariatkan sholat atas jenazah bil Madinati, di kota Madinah. Jadi waktu Nabi masih di kota Mekah itu belum ada pensyariatan untuk pengurusan jenazah, tapi tetap jenazah dimandikan, dikafani, karena itu sudah adat dari zaman Nabi Ibrahim. Adapun untuk sholatnya sendiri
secara syariat itu baru dilakukan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Wakilah dan dikatakan juga, ia adapun dia sholat jenazah ini itu min khosoisi hadhil ummati, termasuk dari kekhususan atau keistimewaan umat ini, maksudnya umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sholat jenazah itu baru ada pas masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perlu Bapak Ibu ingat ya, bahwa syariat yang dibawa Nabi ada kalanya mengurangi dari syariat-syariat Nabi terdahulu, ada kalanya juga menambah dengan syariat yang baru. Nah, untuk sholat jenazah ini adalah salah satu syariat tambahan yang mana tidak ada pada syariat nabi-nabi terdahulu. Kalau untuk memandikannya, mengkafaninya itu sudah ada dari zaman dulu. Tapi untuk mensolati jenazah menurut suatu riwayat itu baru ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatul mayyiti yaitu sholat mayit, sholat atas jenazah. Ai al mayyiti maksudnya atas mayit, al muslimi yang muslim, ghairi syahidi yang bukan mati syahid. Jadi sholat jenazah di sini diperuntukkan bagi mayit yang muslim. Artinya kalau orang kafir nggak ada kewajiban buat kita untuk mensolatinya, ya jelas karena orangnya orang kafir. Terus yang kedua juga bukan mati syahid, ya sebab mati syahid nggak perlu dimandikan atau disolati, sama seperti janin yang kurang dari 4 bulan. Syahid dalam hal ini mati di medan perang ya Bapak Ibu ya. Jadi syahidnya jihad, qatilu fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Karena syahid itu ada dua, ada syahid yang dunia dan akhirat, yaitu syahidnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kalau yang kedua yaitu syahid dunia doang, yaitu mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan tidak normal. Misal ada orang matinya ketiban bangunan, ada orang matinya tenggelam, ada perempuan misalnya mati dalam keadaan melahirkan. Nah itu adalah mati-mati yang syahid, tapi syahidnya syahid dunia ya. Maksudnya apa syahid dunia? Syahid dunia itu ada dispensasi masalah fitnah kubur. Fitnah di sini dalam artian ujian, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia menuduh seseorang dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Dalam bahasa Arab namanya fitnah itu ujian. Nah, termasuk di antara fitnah kubur alias ujian kubur yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Man robuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang mati syahid baik dunia maupun akhirat, dia terbebas dari pertanyaan kubur. Nah, cuman yang membedakan buat mereka-mereka yang syahid dunia, tetap dia dimandiin, dia dikafanin, dia disolatin ya. Sementara untuk yang syahid dunia dan akhirat yaitu qatilu fi sabilillah, mereka-mereka yang berperang di medan pertempuran, jihad di jalan Allah, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan juga tidak disolatkan. Jadi dikuburkan langsung dalam keadaan sebagaimana dia itu meninggal ya. Jadi ini berlakunya untuk jenazah yang normal. Nah, sholat mayit alias sholat jenazah itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah lil ijma'i, karena adanya kesepakatan ulama, wal akhbari, dan juga berdasarkan berbagai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, hukumnya mensolati jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu apabila dikerjakan suatu komunitas, suatu kelompok, maka gugurlah kewajiban atas semuanya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah kedudukannya lebih tinggi daripada fardu ain. Ya, sebab kalau fardu ain hukumnya hanya kepada individu, masing-masing orang. Ya, sedangkan fardu kifayah itu terkait dengan satu kelompok. Makanya dulu waktu kita belajar kaidah fikih, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, ketika ada dua perkara yang sama hukumnya, sunnah ketemu sunnah atau wajib ketemu wajib, maka yang didahulukan adalah yang paling utama dari kedua hukum tersebut. Ada sunnah yang bertemu, nah tinggal kita lihat sunnah yang muakkad yang mana, yang ghairu muakkad yang mana. Kalau sunnah muakkadnya ada, sunnah ghairu muakkadnya ada, maka yang dipilih adalah sunnah muakkad. Begitu pula dengan kedua fardu, ada fardu ain, ada fardu kifayah, maka yang dipilih adalah fardu kifayah. Gimana hukumnya kalau status hukumnya sama? Maka yang diambil adalah hukum yang terbaru. Ya, misalnya sunnah muakkad ketemu sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad yang lama dikalahkan, dimenangkanlah sunnah muakkad yang baru. Ya, begitu pula dengan fardu. Fardu kifayah ketemu fardu kifayah, atau fardu ain ketemu fardu ain, maka yang dimenangkan adalah fardu ain atau fardu kifayah yang terbaru. Saya beri contoh, misalnya sunnah ketemu sunnah. Kalau sunnah muakkad ketemu ghairu muakkad udah jelas ya, maka yang diutamakan adalah sunnah yang muakkad, sunnah yang dikuatkan. Nah, kalau sunnah ketemu sunnah sama-sama sunnah muakkad, contoh misalnya ada orang belum akekah bayinya yang baru lahir, dia lahir bulan Zulqa'dah bayinya lahir, bulan depannya Zulhijjah, bulan haji. Pertama di bulan Zulqa'dah dia punya kesunahan mengakekahkan bayi, masuk bulan Zulhijjah maka dia punya kesunahan berkurban. Mana yang harus didahulukan? Maka yang didahulukan adalah berkurban, karena walaupun sama-sama sunnah muakkad, tapi sunnah berkorban datangnya terakhir mengalahkan sunnah akekah. Sunnah akekah itu sudah lewat, sedangkan sunnah berkorban baru ada. Maka yang dimenangkan adalah sunnah berkorban. Habis korban boleh gak akekah? Boleh, nggak apa-apa kalau duitnya ada, Mas. Ya, tapi kalau duitnya tipis, ya udah korban aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Nah, makanya banyak orang suka nanya kan, Ustadz nih korban apa akekah dulu? Ya tergantung situasinya gimana dulu. Kalau bulannya bulan Zulqa'dah, ya korbannya masih lama, ya akekah aja dulu. Gitu. Atau misalnya bulan Syura, bulan Muharram, ya akekah aja dulu. Tapi kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, khususnya dari tanggal 1 kok sampai tanggal 9 kita punya duit, ya ada rezeki lebih, maka justru yang muakkad, yang afdol, yang utama adalah kita berkurban, gitu ya, biar paham. Nah, kalau fardu ketemu fardu, ada orang ketiduran, belum sholat zuhur, bangun-bangun 5:30. Nah, ini kerjaannya orang sono. Ya. Bangun 5:30, belum sholat asar. Apa yang harus didahulukan? Sholat asar dulu yang tunai atau kodok yang tadi sholat zuhur? Nah, itu sama-sama fardu ain, sama-sama wajib. Maka yang didahulukan adalah sholat yang terakhir, sholat yang terhukumi baru, yaitu sholat asar. Tapi ada riwayat lain juga mengatakan boleh kita melaksanakan sholat zuhur kalau memang waktunya masih panjang, misalnya jam 5 gitu ya, kodok sholat zuhur baru kemudian sholat asar. Tapi yang afdol sebetulnya laksanakan dulu yang tunai, yaitu sholat asar, baru kemudian kodok sholat zuhur, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah fardu kifayah. Ada orang pengen sholat zuhur, dia belum sholat zuhur nih, tiba-tiba jenazah datang. Ya, ada jenazah nih, apa yang harus dilakukan? Sholat zuhur dulu apa sholat jenazah dulu? Maka yang afdal adalah sholat jenazah.
Kenapa sholat jenazah? Nah, itu kan yang baru hukumnya. Salah jawabannya. Karena status sholat jenazah fardu kifayah mengalahkan sholat zuhur yang fardu ain. Paham ya? Nah, jadi biar nggak gagal paham kalau kita jalan mungkin di suatu tempat ya, wah ada sholat jenazah kita belum sholat fardu, ya udah sholat jenazah aja dulu selama waktunya kira-kira masih cukup. Habis itu baru kita sholat fardu, gitu ya. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah. Kaguslihi sebagaimana juga memandikannya. Ya, jadi memandikannya juga termasuk fardu kifayah. Satu kampung kok nggak ada yang mandiin, wah dosa semua itu. Ya, satu kampung dosa semua. Makanya kemarin pas zaman corona itu kan lagi rame-rame itu ya. Itu banyak Bapak Ibu kiai-kiai yang pasang badan. Kalau emang nggak mau mandiin, biar saya ke rumah sakit mandiin. Wah itu banyak itu. Yang paling frontal itu anaknya Mbah Maimun, Kiai Haji Najih Maimun. Nah, itu beliau tuh paling frontal di Rembang tuh Jawa Tengah. Pokoknya kalau nggak ada yang mandiin, biar saya ke rumah sakit saya mandiin. Sebab pas corona kemarin kan banyak yang nggak dimandiin ya, diplastikin ya kan, dimasukin ke dalam liang lahat. Ya, saking takutnya ketularan gitu ya. Ya wallahu alam. Tapi memang yang jelas sebetulnya selama masih bisa dimandikan, kenapa tidak dimandikan? Kan bisa aja pakai alat-alat yang lengkap ya. Dan banyak sebetulnya dokter-dokter yang juga mengatakan ketika orang itu meninggal pas kemarin kasus virus corona, itu virusnya juga mati, orangnya mati. Ya, virus corona itu kan seperti benalu, dia hidup pada orang yang hidup. Jadi kalau orangnya mati, dia ikut mati juga virusnya. Itu banyak dokter yang berpendapat seperti itu. Cuman ya nggak tahu karena udah masuk bisnis sih ya susah, udah nggak bisa diurusin lah itu. Intinya memang ngeri kalau pas kasus-kasus gitu. Ya, makanya nggak enak jadi ulama tuh, nggak enak. Dikira bapak itu enak jadi ulama. Dia bertanggung jawab tuh. Kalau ada kampungnya kok nggak dimandiin, wah itu satu kampung dosa. Mayatnya diplastikin kayak lemper, ya, dimasukin langsung kagak pakai dimandiin, kagak dikapanin segala macam. Ya. Walau borikon, walaupun matinya tenggelam, walaupun matinya tenggelam tetap dimandiin. Kan udah basah ya, juga tenggelam. Wah ini mah gak usah dimandiin, udah basah, diangkat udah basah. Lu kapanin langsung kagak boleh. Ya, tetap harus dimandiin. Li'anna karena sesungguhnya kita itu makmuruna, diperintahkan kita semua untuk melaksanakannya, diguslihi dengan memandikannya, maksudnya memandikan si mayit. Maka falayaskutu tidaklah gugur apa al-fardu kewajiban atau kefarduan tersebut anna dari kita illa bifi'lina kecuali dengan pelaksanaan oleh kita. Jadi nggak gugur tuh kewajiban memandikan dan menyolatkan jenazah dari kita selama kita belum melaksanakannya. Wa in syahadna sekalipun melihat kita al malaikata akan malaikat tugsiluhu memandikannya tuh. Walaupun ada orang yang kasyaf matanya terbuka ngelihat jenazahnya sudah dimandikan malaikat. Emang bisa Bosan? Bisa Bapak Ibu. Ya, wali-wali itu kalau meninggal yang mandiin langsung malaikat. Kanjeng Nabi waktu meninggal itu juga yang mandiin malaikat. Ya, tapi toh sekalipun beliau dimandikan oleh malaikat, tetap dimandiin juga oleh umat Islam. Ya, jadi Nabi walaupun dimandiin sama malaikat, tapi juga dimandiin sama para sahabat. Begitu juga para wali-waliullah. Kekasih-kekasih Allah itu dimandikan juga oleh para malaikat. Cuman kita kan yang awam kagak ngelihat, ya. Itu kalau kita bisa ngelihat itu malaikat kumpul Bapak Ibu. Kumpul ikut serta memandikan si jenazah. Nah, andai kata ada orang ya kasyaf itu mata batinnya terbuka, bisa melihat malaikat. Nah, terus dia ngelihat, wah, malaikat mandiin Ustaz Fulan gitu kan. Nah nggak boleh mentang-mentang kayak gitu, udah gak usah dimandiin, udah dimandiin malaikat, langsung aja pakai kapan. Oh nggak bisa, tetap harus dimandikan secara syariat. Ya, titik. Wayakfi dan juga cukup buslu kafirin mandi oleh orang kafir. Nah ini unik nih, dalam Fathul Mu'in difatwakan
cukup juga memandikan jenazah kalau yang melakukan orang kafir. Nah, jadi boleh andai kata ada jenazah yang kemudian dimandikan sama orang kafir, tapi tentunya ini dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi normal. Ya kondisi darurat misalnya kayak tadi tuh corona. Ya corona kebetulan yang meninggal di rumah sakit, ya bukan rumah sakit Islam, bukan rumah sakit umum. Ya rumah sakit apa misalnya gitu ya, nggak usah disebutin agamanya. Ya, rumah sakit apa gitu aja pokoknya. Nah, dokternya kan kafir, perawatnya kafir. Nah, maka dengan memandikan dia itu dihukumi tetap sah. Atau misalnya di suatu tempat terjadi bencana alam misalnya gitu. Nah, kebetulan yang bertugas di sana relawan-relawan dari orang-orang kafir misalnya. Nah, maka boleh juga bagi mereka untuk memandikan orang muslim yang mati pada saat itu ya. Nah, ini secara hukum sah ya. Titik. Wayasulu dan hasil melakukannya aqalluhu paling sedikit melakukan mandi jenazah itu bitakmimi badanihi dengan meratakan ke seluruh badannya bilma'i dengan air marotan 1 kali hatta ma sehingga sampai pada sesuatu, maksudnya anggota badan tahta kulfatil aflafi yang berada di bagian bawah kulub zakarnya dia ya, zakar yang berkulub ya. Kulub itu ya yang biasa dipotong sunat itu ya Bapak Ibu ya, kulub. Nah, jadi kulubnya itu juga ikut terbersihkan gitu ya. Nah, sampai segitu. Alal asohi menurut qaul yang asoh, qaul yang lebih dibenarkan. Nah, jadi kalau untuk memandikan jenazah sekurang-kurangnya 1 kali siraman. Nanti kita bahas ya lebih dalam nih pelan-pelan aja biar Bapak Ibu nggak keder. Jadi nanti ada istilah minimalis ya, jadi cuman ya syarat rukun aja ibaratnya gitu, nggak dapat sunahnya, nggak dapat afdol gitu ya. Seluruh ibadah tuh begitu, ada yang minimalisnya asal sekedar sah gitu ya, ada yang mendapatkan sunnah, ada yang mendapatkan afdol, sama seperti sholat lah. Nah, mandi jenazah juga begitu, paling sedikitnya itu 1 guyuran asal sudah merata ya sah udah gitu. Tapi nanti ada sunahnya, nanti ada lagi afdolnya. Nah gitu ya, jadi biar gak gagal paham. Nah ini secara minimalis ya, paling minimal yaitu 1 kali basuhan yang bisa merata ke seluruh badan sampai kepada kulub seandainya dia belum sunat ya. Andai kata dia belum sunat maka sampai kepada kulub zakarnya. Sobian baik anak kecil atau laki-laki kecil sama aja, karena adanya dia al-aqlufu kulubnya tersebut au balikon atau orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Orang yang balik misalnya belum sunat, nah kan masih ada kulubnya, maka juga itu harus dibersihkan. Qala berkata al-Ibadi, Imam al-Ibadi, wa ba'dul Hanifati dan sebagian ulama Hanafiyah, la yajibu tidak wajib gusluma membasuh atau memandikan anggota badan tahtaha yang berada di bawahnya, maksudnya di bawah kulub. Nah ini khilafiyah ulama ya. Kalau menurut Imam Al-Ibadi dan sebagian dari pendapat ulama madhab Hanafi ya nggak perlu sampai segitunya, maksudnya nggak perlu bagian-bagian kulub tuh sampai dimandiin segala, nggak usah. Nah oleh karena itu fa'alal murajjahi maka atas qaul yang dimenangkan lau ta'adzaro jika uzur atau susah gusluma untuk membasuh bagian sesuatu maksudnya anggota badan tahtal kulfati yang berada di bawah kulub bi anaha dengan bahwa sesungguhnya dia kulub tadi itulah tata qolasu tidak terbuka illa kecuali bijarahin dengan melukainya. Kok kalau ada kulub tersebut susah ya untuk dibuka kecuali dengan harus melukainya, maka yumima ditayamumkan amma pada perkara
atau bagian tubuh tersebut, tahtaha yang berada di bawahnya, kama qalahu sebagaimana mengatakannya Syekhuna guru kita, maksudnya yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa aqarrahu dan menetapkannya goiruhu ulama lainnya selain beliau. Wa akmaluhu dan adapun yang paling sempurnanya memandikan jenazah paling sempurna yaitu taslisuhu, meniga kalikannya. Jadi kalau mau yang afdol itu adalah 3 kali. 3 kali di sini bukan dengan basuhan 3 kali Bapak Ibu, tapi meratanya 3 kali ya. Jadi bagian badan depan, kanan, kiri, belakang itu sudah terbasuh, itu hitungannya 1. Nanti basuh lagi 2, basuh lagi 3. Nah, sebelum lebih jauh, untuk memandikan jenazah itu pertama kali yang harus dilakukan adalah membersihkan. Jadi mandi itu nanti terakhir ya. Jadi jangan dikira kalau mandi jenazah itu pertama itu langsung mandi, bukan. Ya, yang pertama itu adalah membersihkan segala kotoran yang ada dalam diri dia. Ya, termasuk di dalamnya istinja. Ya, jadi jenazah itu pertama kali itu nggak langsung dimandikan, tapi dibersihin dulu kotoran-kotorannya. Barangkali mungkin dia matinya jatuh ke lumpur misalnya, ada kotoran-kotoran yang nempel. Misalnya lagi ini orang habis ngecat, lagi ngecat, belepotan cat, jatuh mati. Dan saya bilang tahu, kan masih ada cat-catnya tuh. Nah itu maka dibersihkan dulu, termasuk nanti istinjaknya. Nah ini saya beri contoh aja ya. Jadi jenazah itu ketika dimandikan harus tutup nih. Kalau di mazhab Syafi'i muka pun tertutup. Saya nggak tahu ya, nih saya nyampein kepada Bapak Ibu. Jujur saya nggak pernah lihat prakteknya yang di RW 8. Ya, kalau saya nyampein berarti nggak ada hubungannya ya. Maksudnya saya nggak nyindir, nggak ngatain salah, mas intinya saya nggak tahu. Karena emang dulu pernah saya bilang pada Bapak Ibu, kiai saya itu ngelarang 3. Ya, 1 ceramah masalah haji, ya, ini sekarang udah saya langgar ya, karena saya suka diundang juga ceramah haji kan, ya karena saya udah umroh alhamdulillah jadi masih beranian. Terus yang kedua dilarang sama kiai saya mandiin jenazah, yang ketiga motong hewan korban karena takutnya nanti keterusan. Lagi ngajar tidak ada yang mati, ya kan, Ustaz minta tolong bereng ngajarnya. Ya, nah, udah serahin ke orang aja. Hewan korban juga begitu sama, ntar ada yang akekah, Ustaz minta tolong potongin, nah itu. Kayak kiai saya kalau udah ngajar aja. Nah jadi ini kalau mazhab kita Syafi'i, saya nggak mau ngebahas masalah yang di luar mazhab ya, karena nanti ada perbedaan pendapat. Nah kalau di mazhab Syafi'i dari ujung kaki sampai muka ini sunnahnya ditutup, ya. Jadi sunnahnya ditutup, ya. Dari bagian kaki sampai kepala sunnahnya ditutup. Ya, jadi muka pun ikut ditutup, bagian muka ikut ditutup. Nah ketika membasuh, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya, secara rinci, ini pembukaannya doang. Nah ketika dibasuh ini nggak boleh langsung pakai tangan yang kosong, jadi harus pakai plastik, harus pakai perantara lah gitu ya. Dan kain penutupnya ini harus ditutup nih, jadi jangan mentang-mentang jenazah terus diler begini aja dibuka bajunya, nggak boleh ya, tetap harus ditutup auratnya biar nggak kelihatan. Nah penutupnya ini jangan warna putih atau kain yang tipis atau kain yang transparan ya, jadi pakai penutup atau kain yang gelap atau yang lebih tebal supaya ketika nanti dibasuh ya, ketika disiram pakai air itu auratnya tidak nyeplak gitu ya, auratnya tidak nyeplak. Nah jadi ditutup seperti ini. Nah awalan ini yang kita bahas sekarang, awalan ya. Awal pertama itu nggak langsung dimandiin Bapak Ibu, jadi dibersihin dulu ya. Ini kalau tangan jadi harus nyelip ke dalam gitu ya, nyelip ke dalam, ini anggap aja ke dalam gitu ya. Nah bagian yang dibersihin ya itu termasuk kotoran-kotoran badannya, termasuk istinjaknya ya, perutnya ditekan. Jadi kalau yang bagus agak diangkat di jenazahnya, jadi posisinya begini ya, bukan tiduran lurus. Kurang lebih butuh 4-5 orang ya, 2 di sini, 2 di sini, yang 1 bagian basuh ya, 4-5 orang butuhnya. Tapi posisinya begini ya, ketika sudah agak naik sedikit, nah setelah
jenazahnya itu posisinya udah begini, baru dibersihin. Ya, perutnya ditekan pelan-pelan sampai keluar kotoran, kemudian diistinjakan. Sekali lagi ini belum masuk mandi. Ya, belum masuk mandi. Setelah dibersihkan segala macam baru kemudian diwudukan. Habis diwudukan baru kemudian dimandikan. Jadi basah pertama itu bukan langsung mandi. Jadi niat mandinya nggak di situ. Ya, niat mandinya nanti kalau sudah diwudukan baru diniat mandikan. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti kalau laki-laki, nawaitul ghusla lihadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu saya niat ghusla memandikan lihadal mayyiti untuk mayit laki-laki ini fardu karena Allah Ta'ala. Kalau buat perempuan diganti lihadihil mayyitati. Ya, nawaitul ghusla saya niat memandikan lihadihil mayyitati untuk jenazah perempuan ini fardu lillahi ta'ala. Insya Allah nanti niatnya segala macam saya tulisin pekan selanjutnya ya. Nah ini untuk pembahasan awal aja. Jadi perlu diketahui mandi itu nggak pas jenazah datang mandiin, kagak. Ya, pertama kali yang dilakukan adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah, termasuk cebok ya, termasuk istinja. Setelah itu baru kemudian diwudukan, baru kemudian dimandikan. Jadi proses mandi itu masih lama. Jadi itu mayat itu basah duluan sebetulnya. Dari sebelum dimandikan ya, itu sudah bisa basah duluan. Titik. Wa ayakuna dan memandikannya fi khalwatin dalam tempat yang sepi. Nah, mandiin jenazah harus dalam tempat yang sepi. Nah, makanya bolak-balik saya ngomong, kalau bisa mandiin jenazah jangan di jalanan, ya. Kalau emang nggak punya tempat, bilang sama Pak Bandi, minjem musola, tuh di musola bisa, ya. Jangan di jalanan, kasihan, ya. Adabnya nggak ada, ya. Walaupun ini tidak sampai haram, jangankan di jalanan, di atas kali juga boleh, ya. Cuman kan namanya manusia, masa iya dimandiin di jalanan, ya. Itu kan jenazah kan kelihatannya aja Bapak Ibu udah meninggal, aslinya mah tetap hidup, dia ngelihat itu. Lah, itu rumah saya yang beli, ya kan, gelang mandiin di luar, ya. Sialan. Dalam kitab syarahnya Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, itu disyaratkan juga di atasnya harus ada atapnya, harus ada tutupannya. Jadi nggak boleh mentang-mentang kanan kirinya tertutup, atasnya ngablak kebuka. Itu dalam kitab syarahnya Fathul Mu'in ya. Nah di sini nggak disebutin. Wa komisin dan juga memakai gamis. Komis itu bahasa Arab. Ya orang Arab nggak bisa ngomong kok jadi G, gamis. Asakof jadi asegaf. Nah itu. Kok jadi G, gamis. Nah, memakai gamis, memakai baju kurung. Gitu. Jadi memang yang bagus itu ada 2 helai kain. Sebetulnya jangan satu. Ini saya beri contoh mas satu aja ya. Jadi sebetulnya kalau bisa ada 2 helai kain. Satu bagian yang antara pusar sama kaki ya, itu yang lebih tebal. Nah nanti bagian setengahnya sampai atas dilipis nggak apa-apa. Ya, fungsinya apa? Kalau pakai 2 kain itu untuk memudahkan menggosok, gitu ya. Kalau pakai 1 kain itu agak ribet gosoknya. Ya, kalau pakai 2 kain itu gampang. Misalnya untuk bagian tengah-tengah ya, untuk bagian pusar misalnya, untuk bagian zakar misalnya gitu ya, itu gampang bisa diusap dengan maksimal kalau pakai kainnya 2 ya. Tapi kalau kainnya 1 itu agak ribet gitu ya. Wa ala murtafiin, dan juga tempatnya lebih tinggi ya. Umumnya orang biasanya pakai meja, pakai keranda ya, pakai kurung batang. Kalau orang zaman dulu pakai gedebong pisang, atau kalau nggak ada boleh dipangku ya. Makanya tadi orangnya nggak bisa 1 ya, 4 orang misalnya gitu ya, pakunya pakai dengkul kayak orang zaman dulu. Nah itu diperbolehkan seperti itu. Yang penting tempatnya lebih tinggi, jangan ditaruh di bawah. Terus kemudian dimain, dibasuh dengan air atau dimandikannya dengan air baridin yang dingin, illa lihajatin, kecuali untuk hajat ya. Dimandikannya dengan air yang dingin, maksudnya air yang biasa, tidak panas, tidak terlalu dingin kayak es batu ya. Kecuali untuk hajat, kawashin, seperti adanya kotoran, wabardin, dan juga cuaca yang dingin,
fal muskhonu maka menggunakan air hangat hina idin pada kondisi seperti ini itu aula lebih utama. Kecuali untuk hajat ya, misalnya meninggalnya pas hujan-hujan gitu ya, ketika mau dimandikan cuacanya dingin, nah maka justru yang afdol adalah pakai air hangat, jadi mandiinnya pakai air hangat. Atau tadi untuk menghilangkan kotoran yang sulit dihilangkan kalau pakai air dingin, nah itu dibolehkan pakai air hangat. Tadi saya contohin misalnya ada orang habis ngecat mati, catnya masih nempel, nah itu kalau pakai air biasa susah, mau pakai bensin, masa jenazah pakai bensin, bawa bensin ntar, ya udah pakai air hangat biar gampang ya, itu diperbolehkan kalau ada hajat. Wal malihu dan adapun menggunakan air yang asin itu aula lebih utama, menggunakan air asin itu lebih utama minal adbi daripada menggunakan air tawar. Jadi yang afdol itu pakai air asin. Makanya kalau orang zaman dulu tuh airnya suka digaremin, bukan cuma dikasih kapur barus, bukan cuma dikasih daun bidara, tapi ada yang digaremin. Sekali lagi saya nggak mau ngebahas praktek yang Bapak Ibu lakukan ya, saya nggak tahu tuh urusannya itu. Nah, intinya ini mas secara fikihnya. Wayubadaru dan kemudian sunnah bergegas diguslihi dengan memandikannya, memandikan jenazah jangan ditunda-tunda. Idza tuyukina ketika telah diyakini mautuhu kematiannya. Kalau udah jelas nih orang mati nih, udah jangan ditunda-tunda. Sekali lagi ini dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi nggak normal nanti ada kebolehan untuk menunda ya. Kalau kondisinya normal nggak ada masalah lagi, udah langsung mandiin. Wa mata syukka, dan jika ragu fi mauti dalam kematiannya, dalam kematian jenazah, kalau kita ragu nih orang udah mati belum sih nih, jangan-jangan ntar hidup lagi. Dulu pernah dia mati hidup lagi, terus sekarang siapa tahu mati hidup lagi. Nah kok ragu kita, wajib maka wajib takhiruhu mengakhirkannya, maksudnya menundanya ilal yakini sampai benar-benar yakin. Dengan cara apa? Bitaghayyurihin, misalnya dengan sebab berubahnya baunya. Ya kan jenazah kalau udah mati lama-lama bau tuh ya. Nah, wah ini mulai bau nih, berarti benar mati kali ini, gak bakal hidup lagi dia. Jadi ini beneran matinya ini. Ya udah mandiin deh. Wa nahwihi dan juga semacamnya. Fadzikruhum, maka adapun penjelasan atau penyebutan mereka, maksudnya ulama di sini, al-alamat tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda orang yang sudah meninggal, al-kasiratu banyak, lahu yang ada padanya, innama tufidu yang sesungguhnya itu berguna, haisulam yakun yang sekiranya tidak ada hunaka di sini syakun keraguan. Ulama banyaklah yang ngasih tahu tanda-tandanya orang yang meninggal gitu ya. Misalnya tadi tuh baunya sudah mulai berubah, atau yang paling gampang ya detak jantungnya sudah berhenti, ya nadi tangannya sudah berhenti berdetak. Nah itu juga termasuk ya. Terus warna kulitnya sudah berubah pucat ya. Nah itu juga tanda paling gampang menurut ulama. Atau suhu badannya ya sudah dingin, itu juga tanda-tanda orang itu sudah jelas matinya. Kalau sudah kita ketahui jelas matinya, maka nggak boleh ditunda-tunda, langsung disegerakan untuk memandikannya. Walau khoroja, saya habisin dikit ya. Walau khoroja, dan jika keluar minhu darinya, dari si mayit, ba'dal gusli setelah memandikan, keluar apa? Najasun, najis, lam yang kodi, maka tidaklah rusak. Ya, apa atuhu kesuciannya. Tuh, jadi kalau udah dimandiin kok tiba-tiba keluar dari buburnya misalnya atau dari kubulnya keluar kotoran, keluar najis, ya maka itu tidak merusak kesuciannya. Bal tetapinya tajibu wajib izalatuhu untuk membersihkannya. Maka wajib buat kita menghilangkan najis tadi, fakot saja. Jadi cukup untuk menghilangkan najisnya saja. In khoroja itu pun jika keluarnya qobla takfini, sebelum dikafani. La ba'dahu, bukan setelah dikafani. Tuh. Jadi kalau belum dikafanin ya udah bersihin aja, nggak usah dimandiin lagi.
Nah kalau sudah dikafanin nggak perlu, udah nggak apa-apa, itu dimakfu ya. Jadi jangan sampai ada omongan yang nggak enak-enak. Kadang-kadang kan ada orang yang mandiin juga dia ngomongnya nggak enak-enak, wah ini kena apa, ini kena itu, kena ono, nggak boleh ya. Orang udah mati tuh jangan diomongin, repot ya. Makanya itu juga salah satu alasan kiai saya dulu ya ngelarang santrinya kalau udah ngajar jangan mandiin jenazah, takutnya keceplosan. Lagi ngajar kayak gini tiba-tiba ngomongin, pernah Pak Bu saya mandiin si Anu, wah itu bahaya itu, minta maafnya susah lah, orang udah mati ya. Orang kita sama yang masih hidup aja kadang-kadang nggak mau minta maaf ya kalau salah, apalagi yang sudah mati. Makanya hati-hati, orang udah mati jangan diomongin, minta maafnya susah, masa ke kuburan ya itu juga kalau dijawab ya saya maafin oh iya malah kabur gitu ya. Nah kalau keluar tuh biarin aja ya, cukup bersihin, nggak perlu dimandiin lagi, nggak usah diwuduin lagi, bersihin aja kalau belum dikafanin. Kalau sudah dikafanin maka nggak perlu. Waman dan siapa orang tu'uziro yang dia itu uzur ya, kesulitan, gosluhu untuk memandikannya. Ada orang kok kesulitan untuk memandikan jenazah, lifaktimain karena ketiadaan air lagi susah ya, sekalinya ada cuman buat minum, auli goirihi atau karena selainnya ya, misalnya kayak jenazahnya bermasalah gitu ya, kaikhtirokin seperti mayit yang terbakar. Wah, mayit terbakar nggak bisa dimandiin Bapak Ibu, walau gusila yang mana jika dimandikan taharo maka ya rontok, apa tuh, meleleh ya, rontok kulitnya itu. Nah kalau kayak begitu, kalau airnya susah ya, nggak dapat air atau mayatnya bermasalah, misalnya terbakar atau kecelakaan, maka yang kayak begitu yumima cukup ditayamumkan. Boleh ditayamumkan, wujuban dengan hukum juga wajib. Jadi pengganti mandinya yaitu dengan ditayamumkan. Farun wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir